lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam ke-19 Ramadan, di mana malam ganjil di akhir-akhir Ramadan itu satu malam yang Allah muliakan, khairu min alfi syahr, lebih mulia daripada malam 1000 bulan. Makanya kita lanjutkan sedikit dari apa yang saya bahas tentang pentingnya orang berilmu dalam ibadah. Karena ibadah sholat butuh ilmu. Suatu ketika Rasulullah ingin masuk ke dalam masjid, Rasulullah mendapati jin yang berada di depan masjid takut masuk. Rasulullah bertanya, kenapa kau tidak masuk wahai jin? Apa jawaban jin? Kamu nanya, kamu bertanya. Tidak seperti itu ya, tapi jawaban jin seperti apa? Ya Rasul, saya tidak takut masuk untuk ganggu orang sholat itu. Karena tujuannya dia mengganggu orang sholat. Kan jin itu ada banyak jenisnya. Ada jin dasin, jin azazil, jin ifrit, jin ummu sabiah, jin danjun, jin neojini, jin botol, banyak. Saya tidak takut ganggu itu manusia yang sholat, karena tidak ada ilmu sholatnya. Yang saya takuti orang yang tidur di sampingnya baring-baring itu, karena dia berilmu dalam ibadah. Nah, ternyata disinilah pentingnya ilmu dalam ibadah, apalagi sholat. Karena mega tuh masuk paja, nah dia masuk paja. Banyak orang sholat tapi belum sholat. Sholat itu tentu harus ada tahara. Karena sebelum Rasulullah diangkat ke langit, Rasulullah dibelah dadanya, dicuci. Itulah makna dari tahara. Makanya sebelum sholat ada namanya istinja, ada namanya berwudu. Ada cukup dengan istibrak, ada cukup dengan istidhar, tidak usah istinja. Istinja itu mencuci sepenuhnya. Ada juga dengan harus mandi, lalu istinja, lalu berwudu. Makanya 4 jenis mencuci diri dari hadas dan najis. Jenis hadas ada 2. Hadas kecil, hadas besar. Najis ada 3. Mughallaga, mukhaffafah, mutawassita. Jenis air ada 4. Air mutlak, gair mutlak, air makruh, air najis. Kenapa Ustaz tahu? Karena saya ini penceramah, bukan pelawak. Cuma sekarang kalau kita ceramah tidak lucu, tidak laku guys. Tidak laku. Karena pernah saya ceramah datar, tidak ada orang yang serius dengar. Orang tidur semua di depanku. Coba aku tahu, dari tadi saya berhenti ceramah. Pernah juga saya ceramah, kasih tegang-tegang orang supaya tidak ada tidur. Tapi ternyata salah. Karena yang kubahas kalau bukan mati, gempa bumi, kiamat, gunung meletus, likuifaksi, banjir, tsunami, itu semua kubahas. Tidak ada yang tinggal, pura-pura pergi kencing, tidak ada kembali. Sisa nenek-nenek di depanku 2 orang. Kenapa bisa bertahan Ustaz? Karena ternyata cek bercek, dari tadi ke ceramah orang tuli pale di depanku. Orang tua loh, pantasan tidak ada dengar, pantasan tidak takut. Makanya seru mulai ceramah seperti ini. Ini pentingnya orang sholat berilmu. Ada ilmunya dalam ibadah sholat itu. Nah, makanya kalau orang fikih ditanya, ulama fikih, apa dasar ibadah? Jawabannya tahara, bersuci, dasarnya ibadah. Kalau orang tasawuf ditanya, apa dasar ibadah? Orang tasawuf, orang tariqah, apa dasar ibadah? Jawabannya, dasar ibadah tidak akan diterima kalau tidak bertobat. Kenapa beda? Satu tobat, satu bersuci. Ternyata dalam ayat Al-Quran dijelaskan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Sama tujuannya. Tujuannya mau ke Samboja Barat, dari Balikpapan. Ada yang lewat tol, ada yang lewat Jalan Soekarno-Hatta. Tujuannya sama. Karena ketika Rasulullah diangkat ke langit, Rasulullah di langit pertama bertemu manusia yang pertama kali bertobat. Siapa itu? Adam. Makanya tobatnya Adam, istighfarnya Adam, wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, maka kami termasuk hambamu yang merugi. Itu istighfarnya Adam. 80 tahun lamanya Adam menunggu agar doanya dijawab. Bertobat terus. Kenapa Adam berdosa? Karena Adam makan buah huldi. Coba buah apel na makan, aman di barang-barang. Buah huldi na makan guys. Anu dilarang pergi na makan.
lalu dilarang pergi makan. Akhirnya Allah hukum Adam, Allah turunkan ke muka bumi, terpisah dengan Siti Hawa. Adam diturunkan di India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di, kenapa Wajo? Di Jeddah. Adam di India, Siti Hawa di Jeddah, ketemu di Jabal Rahmah. Beda dengan Ali di India, Saripa di Wajo, ketemunya di Trans TV. Ada beda deh. Kenapa lari ke situ pembahasanku? Astagfirullah. Ya, terlalu kepo kita ya, sampai meledak. Makanya ketika Rasulullah diangkat ke langit, itu ada kisahnya. Semua itu ada di dalam gambaran sholat kita. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Rasulullah tahu cara sholat? Di mana dia belajar? Satu. Yang kedua, apa yang kita cari di dalam sholat? Dua. Yang ketiga, bagaimana Rasulullah sholat sebelum dapat perintah sholat, sedangkan dia mengimami seluruh nabi yang ada di Baitul Maqdis ketika diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di dalam kitab tafsir Jalalain yang dikarang oleh dua ulama yang bernama Jalaluddin Asyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli, dia mengatakan Rasulullah menjadi imam, lalu bagaimana caranya sholat. Juga dijelaskan di dalam kitab Idul Jawahir, judulnya, tapi selalu disebut Barzanji. Nama aslinya Idul Jawahir. Di situ tertulis di sampulnya Barjanzi. Cuma dialek Bugis Makassar berubah menjadi Barzanji. Barjanzi itu nama desa. Nama aslinya Idul Jawahir, dikarang oleh Syekh Ja'far bin Muhammad bin Sayyid Rasul, Syekh Ja'far bin Abdul Karim bin Ismail bin Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Sayyid Rasul bin Abdul Syekh bin Abdul Rasul bin Kalandar bin Abdul Rasul bin Isa bin Husain bin Bayazid bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Fatimah Azhar binti Rasulullah. Lahir di Madinah Al-Munawwarah, besar di kota desa kecil bernama Barjanzi. Nama kotanya Kurdistan, tetangga kota Dagestan, dekat kota Tajikistan, tetangga negara Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Pakistan, Afghanistan, tetangga rumah Bapak Rustam, Bapak Bustam, dan Bapak Bustam. Ada Bapak Bustam di sana. Ada Bapak Rustam, Bapak Haji Rustam paling depan Bustam. Mungkin ada juga di sana Bapak Haji, namanya Bapak Rustam. Kenapa sampai di situ bahasanya? Jadi di dalamnya menyebutkan bahwasanya summa usriya wa jasadihi yaqadatan usriya biruhi wa jasadihi yaqadatan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi ketika diperjalankan Rasulullah itu sampai ke Masjidil Aqsa, ruh dan jasadnya, lalu tiba lalu mengimami sebuah nabi. Ternyata cara Rasulullah sholat menggunakan cara Rasulullah, caranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Millata Ibrahim Hanifah. Nabi Ibrahim punya dua anak. Satu anaknya dari Siti Hajar bernama Ismail. Ismail diberikan Baitullah Makkatul Mukarramah, namanya dulu Bakka Al-Mubarak, di Bakkata Mubarakah. Lalu anaknya dari Zahra namanya adalah Ishak. Ishak melahirkan nabi dari kalangan Bani Israel, sehingga muncullah Yahudi, muncullah Nasrani. Sedangkan Ismail cuma satu, penutup baginda Rasulullah, muncullah Islam. Makanya di Palestina itu menjadi perebutan tiga agama, Islam, Nasrani, Yahudi. Makanya biar bagaimana mau disatukan itu, mau dikasih damai, tidak akan pernah damai. Karena walam tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai hari kiamat itu, itulah sudah kalimat Allah tercantum di dalam Al-Quran. Biar bagaimana kita larang, meskipun kita sudah mengorbankan U20 menjadi gagal Piala Dunia di Indonesia, ya itulah ada mau di apa. Tidak usah kita ikut campur di situ, karena itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Sudah menjadi garis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita ini juga? Kenapa lari ke situ? Ya, maka ketika Rasulullah naik turun dari sana, dari langit, Rasulullah diajar sholat oleh Jibril. Diajar sholat oleh Jibril, makanya sabda Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti aku sholat. Makanya ketika Rasulullah diajar oleh Jibril, Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, bagaimana aku sholat?" Makanya Jibril menyampaikan, "Masum pajak ko si pada semu masum pajak."
Sholatlah engkau ya Rasul seperti namamu sholat. Tahu sholat? Berdiri, ruku, sujud, duduk. Berdiri itu elemen api. Api itu tidak mau sujud. Li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu tidak mau sujud karena tercipta dari api. Ruku itu hawa, udara. Makanya sifatnya udara itu ruku, seperti udara. Ruku. Di mana dia ditiup dari timur ke barat, utara ke selatan. Tidak ada angin Allah ciptakan dari bawah ke atas. Andaikan ada, narusa semua hidupnya. Narusa hidupnya guys. Makanya angin bertiup lurus atau terputar-putar. Tidak ada dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Makanya kalau kita ruku begini, itu seperti sifatnya angin. Saking lurusnya itu angin, disimpan di belakang tangan, di pundak, ember yang berisi air tidak akan tumpah. Makanya itu ruku seperti udara. Makanya tulisannya apa itu hawa. Itulah kenapa orang ruku harus berhati-hati supaya tidak teratus. You know teratus? Kintuts meledak. Kintuts. Makanya itu ruku. Yang ketiga huruf mim. Makanya ketika orang sujud mirip huruf mim. Apa itu mim? Mencari tempat yang rendah. Min, ma'un, air. Makanya di saat orang sujud itu sifat air, merendah. Mencari tempat yang rendah. Tapi nanti saya bahas maknanya semua. Itu ada di dalam tafsir Al-Ansari yang dikarang oleh Buya Hamka. Hamka itu singkatan, nama panjangnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Lahir meninjau 17 Februari 1928. Pernah terkenal dengan tulisannya Tenggelamnya Kapal Farderwich, diperankan oleh Zainuddin dengan Hayati. Pantang pisang berbuah-buah, pantang pemuda makan sisa. Hayati, Zainuddin, hasil. Saya sudah bilang saya penceramah bukan pelawak. Cuma muka aku memang yang hancur kayak begini. Nah ini, jadi ketika duduk itu dal, al-ardi, tanah. Sifatnya di bawah. 4 huruf, alif, ha, mim, dal. Bacanya adalah Ahmad. Laulaka ma khalaqta aflak. Andaikan bukan engkau ya Rasul, saya tidak ciptakan segalanya. Kata Allah, andaikan teneko ya Rasulullah dia upan cejimana ya. Sudah paham? Karena waktu terbatas dia cuma bilang 7, 5, 7 atau 10, 15. Nah kita sudah hampir 20 menit, ini 30 menit. Jadi cukup sampai di sini saya dulu. Nah, di langit kedua, langit ketiga, langit keempat, 5, 6, 7, apa makna di situ? Kalau tadi langit pertama, manusia yang pertama kali bertobat, di langit kedua ternyata manusia yang cepat diijabah doanya, dan ternyata sholat adalah doa yang selalu diijabah oleh Allah. Kalau mau cepat diijabah doamu, rajin kusambayang. Kenapa Isa Yahya cepat dijabah doanya? Karena dia makhluk yang Allah berikan keistimewaan. Sekali mengangkat tangan, langsung Allah jawab doanya. Contoh contoh Nabi Yahya, Ya Allah, masukkan aku ke pohon karena ada umatku yang berkhianat. Masuk. Ternyata umatnya yang berkhianat itu tahu. Nabi Ishak di dalam. Nabi Yahya di dalam. Tebas, mati Yahya. Isa juga dikasih begitu. Ya Allah, angkat aku ke langit, diangkat ke langit. Makanya Isa wa ma qataluhum wa ma salabuhum walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib, akan tetapi ada yang diserupakan dengan Nabi Isa, Allah ganti dia, yaitu Yudas Iskhaira. Kenapa Nabi Isa akan diturunkan? Pertama, karena Nabi Isa masih hidup, Yahya sudah mati. Lalu kenapa Nabi Isa diturunkan untuk membunuh Dajjal? Karena Nabi Isa dengan Dajjal sama jenis ilmunya. Apa ilmunya? Bisa menghidupkan orang mati. Isa bisa menghidupkan orang mati, Dajjal bisa menghidupkan orang mati. Cuma Dajjal kafir, Isa beriman kepada Allah, maka diberilah nama Al-Masih. Al-Masihnya Isa di belakang, Al-Masihnya Dajjal di depan. Masihu Dajjal, Isa Al-Masih. Gitu. Naik ke langit ketiga, ada nabi yang mirip dengan saya. Yusuf. Mirip karena sama-sama laki-laki tak? Tidak mungkin perempuan mirip itu karena sama-sama laki-laki. Apa istimewanya Nabi Yusuf?
titik. Insyaallah di pertemuan lain waktu kita akan melanjutkan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa wal irsyad. Saya tutup dengan sebuah pantun warna kuning, warna biru. Itulah nama-nama warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya atau siraman rohaninya kepada kami semua di sini jamaah. Mudah-mudahan Pak Ustadz diberi umur panjang, kesehatan kepada kita sekalian. Insyaallah dipertemukan lagi di lain waktu. Mudah-mudahan di tahun depan atau sebelum tahun depan muncul ada rangkaian kegiatan yang dilakukan di tempat yang sama dan beliau yang akan hadir kembali. Terima kasih sekali lagi. Salam dengan keluarga di Makassar Pak Ustadz. Atas nama keluarga besar Bapak Haji Muhammad Rustam di Sambo, Jawa Barat. Terima kasih. Mungkin kita langsung berdiri mengatur shop.